Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kikir sampai barang-barang yang tidak merugikan mereka tidak mau meminjamkan, mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka di surah Al-Kautsar ini Allah menjelaskan bahwa Nabi SAW jauh dari sikap-sikap yang disebutkan di surah Al-Ma'un, sehingga beliau pantas mendapatkan sebuah karunia yang agung, yaitu Al-Kautsar. Nah, tafadhal, kita akan membaca tafsir surah Al-Kautsar ini dengan harapan kita semakin faham dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhal. Tafsir Quran Surat Al-Kautsar dari kitab Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Utsyaih hafizahullah. Surat ke-108, Suratul Kautsar, 3 ayat. Al-Kautsar, sungai di surga. Surah Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Rabb-Mu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Barakallahu fiik. Kita dapat melihat ada ketidaksesuaian antara terjemahan Al-Kautsar di atas buku. Al-Kautsar disebutkan sungai di surga. Kemudian di dalam penafsiran ayat atau terjemahan ayat disebutkan nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu nanti kita akan tahu sebenarnya kedua makna ini saling melengkapi. Al-Kautsar sungai di surga dan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, yang di antara nikmat tersebut adalah sungai yang ada di surga. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sering mendapatkan tekanan, penindasan, sahabat-sahabatnya disakiti. Beliau pun diboikot bertahun-tahun sehingga susah mencari makanan. Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk hiburan dari Allah untuk nabinya dan perintah serta arahan bagaimana seharusnya orang bersikap dalam menghadapi nikmat ataupun bala. Silakan lanjutkan. Imam Ahmad menukilkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantuk sejenak, lalu beliau pun mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Baik beliau yang berkata kepada mereka maupun mereka yang menanyakan kepada beliau, mengapa engkau tertawa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya belum lama tadi telah diturunkan satu surah kepadaku. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak sampai akhir ayatnya. Lalu beliau bertanya,
tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjelaskan, ia adalah sungai yang diberikan Robku Jalla wa'ala kelak di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan. Sungguh pada hari kiamat umatku Islam akan hilir mudik ke sungai itu. Bejananya sebanyak jumlah bintang di langit. Lalu seseorang dari mereka tertahan. Maka aku mengatakan, wahai Robku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Tapi kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Barakallahu fikum. Iya, di sini disebutkan tentang peristiwa turunnya Al-Kautsar. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berdakwah di kota Mekkah Al-Mukarramah. Beliau 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu beliau dakwah terang-terangan. Beliau ketika mulai menjelaskan inti dakwah beliau kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang yang hidup di kota Mekah pada waktu itu, beliau mulai disakiti. Maka beliau mulai mengumpulkan para sahabatnya di sebuah rumah, di rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam. Di situ beliau menempa dan memperhatikan kondisi para sahabatnya serta terus memberikan pencerahan. Surat ini turun entah di mana. Yang jelas di kota Mekah. Ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya. Di sini disebutkan Rasulullah SAW mengantuk sejenak. Jadi bukan mengantuk sebenarnya. Ngantuk yang membuatkan tertidur sejenak. Ada orang yang lagi duduk ya. Tahu-tahu dia ngantuk dan tertidur. Lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Biasanya orang kalau duduk tidurnya, kepalanya akan turun ke dadanya. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengangkat kepalanya dalam kondisi beliau tertawa. Di sini disebutkan, perawi hadis mengatakan, entah apakah Rasulullah yang bertanya kepada para sahabatnya atau para sahabat yang menanyakan kepada beliau. Kadang-kala beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalian kenapa nggak tanya kenapa aku tertawa? Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya baru saja ini diturunkan kepada Nabi Alaihissalam sebuah surat. Surat apa? Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selesai ini Nabi membacakan. Ayatnya pendek, tidak panjang. Ayatnya indah dan semua ayat-ayat Allah indah. Tapi ayatnya ini ringkas, mudah dihafal. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu nggak apa Kautsar itu? Sebuah kalimat yang mungkin tidak biasa dipakai dalam bahasa Arab. Dikatakan berasal dari kata al-kathir. Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika mereka menyandarkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sungai yang diberikan Rabbku kelak di surga. Allah kasih itu sungai. Di sana ada banyak kebaikan. Jadi jangan ditanya orang masuk surga sudah penuh dengan kebaikan. Ini ada sungai khusus yang dikatakan letaknya di tengah-tengah surga yang penuh dengan kebaikan dan disebutkan bahwasanya pada hari kiamat nanti umat Islam itu hilir mudik menikmati itu sungai. Jumlah bejananya
yang dengannya mereka meminum atau mengambil air sungai tersebut ada dan nujum fis sama, sejumlah bintang-bintang di langit. Lalu Nabi menjelaskan, ternyata ada dari umatnya yang tidak boleh meminum. Ini cerita di padang mahsyar. Sungai itu di dalam surga, tapi dari sungai itu ada 2 air yang mengalir menuju ke telaga Nabi SAW yang ada di padang mahsyar. Ketika umat Islam sedang menikmati, mereka datang ke telaga Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada beberapa orang yang dihalau, yang tidak diperbolehkan untuk mendekat ke Al-Kautsar, atau telaga yang bersambung airnya dari Al-Kautsar. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati, dia termasuk umatku. Kenapa dia nggak boleh datang ke telagaku? Rasulullah SAW mengenal umatnya dari mana? Dari bekas wudunya. Orang ini ada bekas wudunya. Tapi kata para malaikat yang menghalau mereka mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau nggak tahu dengan kelakuan mereka. Apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Karena memang ada peristiwa-peristiwa setelah meninggalnya Nabi SAW seperti murtadnya beberapa kabilah. Murtad mereka. Sebagian ada yang balik Islam, sebagian ada yang mati dalam kondisi murtad. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran. Kalau engkau ingin minum dari telaga Nabi SAW, tolong dalam beragama gak usah neko-neko. Gak perlu dimodifikasi Islam. Yang perlu dipahami, kemudian dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan. Engkau bukan diutus untuk menyempurnakan agama Allah, tapi Nabi SAW diutus sebagai penutup para nabi. Nah, barakallahu fikum. Saya akan lanjutkan. Banyak ahli qiraat yang menggunakannya sebagai dalil bahwasanya surat Al-Kautsar ini termasuk surat Madaniyah. Dan tak sedikit pula ahli fikih yang menyebutkan bahwa basmalah termasuk dalam surat tersebut, yakni ia diturunkan bersamanya. Barakallahu fikum. Nah, jadi banyak ahli qiraat yang menjadikan surat ini surat Madaniyah. Mungkin ada perintah untuk sholat, perintah untuk berkurban. Tapi yang betul ayat ini diturunkan di Mekah. Ketika celaan, cacian, makian kepada Nabi SAW begitu menggelora. Dan beliau bersabar menghadapi itu. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat. Jadi kita tahu dalam Al-Quran Karim ada 114 surat. Memang terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk awal surat? Baik itu yang berada di Al-Fatihah dan bukan dari surat tersebut. Atau dia termasuk bagian dari surat tersebut. Jadi bisa jadi itu Bismillah tersendiri, tapi masuk dalam surat tersebut. Tapi bisa jadi enggak, hanya pembuka surat. Di sini sebagian ahli fikih berpendapat ketika Nabi SAW membacakan surat Al-Kautsar ini, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Tapi itu kan bukan pembahasan kita dalam masalah ini. Silakan dilanjutkan perbincangan tentang Al-Kautsar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, Dakhaltul jannata fa'ida ana binahrin, hafatahu khiyamul lu'lu'i, fadarabtu biyadayya ila ma yajri fihil ma, fa'ida miskun adfar. Qultu,
"Ma hada ya Jibril?" Qala, "Hadal kautsarul ladzi a'takahullah azza wa jal." Aku masuk surga, dan ternyata aku telah berada di sungai yang kedua sisinya dipenuhi oleh kemah-kemah mutiara. Kemudian aku memukul dengan tanganku di tempat mengalirnya air. Ternyata ia adalah minyak azfar. Lalu aku tanyakan, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah Al-Kautsar yang kelak diberikan kepadamu oleh Allah Azza wa Jal." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dan Muslim. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat Al-Kautsar. Kita tahu bahwasanya sungai di surga itu bukan digali di dalam tanah, tapi sungainya itu mengalir tanpa galian. Ada pinggiran. Disebut pinggirannya ini kedua sisinya. Kalau di sini kita lihat ya tanah lah sisinya, kalau enggak semen. Ketika orang bikin parit, tapi berada di dalam tetap, bukan di atas. Sedangkan di surga tidak. Maka kanan kirinya ini air, itu sungai, adalah tenda. Tenda-tenda yang terbuat dari mutiara yang berlobang. Orang kalau bikin tenda dari kain, dari terpal, di situ tendanya dari mutiara yang bulat tapi berlobang. Sehingga orang berada di dalamnya dapat menikmati dan dapat mengambil air semau mereka. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi alaihissalam memukul tempat mengalirnya air. Disebutkan riwayat yang di bawah airnya. Apa sih yang di bawah airnya? Ternyata yang di bawah airnya itu misik. Orang kadang-kala kalau ngambil air, itu kalau nanti airnya itu turun, air sungai ya. Air sungai, kadang-kala air sungai itu keruh, diambil umpamanya. Nanti lama-kelamaan akan turun. Bawahnya ini dibuang, tidak diminum oleh orang. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang gelas-gelas minuman penghuni surga. Allah mengatakan, wa khitamuhu misk. Penutupnya itu adalah misik. Karena memang dasarnya sungai ini misik. Disebutkan miskun azfar. Minyak azfar. Sebenarnya minyak misik yang Masya Allah. Yang sangat wangi sekali. Dan disebutkan airnya ini putih seputih salju. Atau lebih putih dari salju. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Ma hadha Jibril? Apa ini Jibril? Qala hadzal kautsar alladzi a'takahu Allah azza wa jalla, yang Allah memberikan kepada. Jadi jemaah, para ulama ketika menyebutkan tentang Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bukan hanya sungai di surga. Tapi Allah memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam banyak kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah berikan adalah kenabian, kerasulan, Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kelak kemenangan-kemenangan. Orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian nanti dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Kebaikan yang tidak berhenti. Jadi Al-Kautsar itu adalah kebaikan, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau udah dikasih nikmat itu, kira-kira apa orang masih ingin sama dunia? Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak menoleh memandang orang-orang yang hidup bergelimang harta sehingga jadi ingin seperti mereka. Allah udah kasih inna a'tainakal kautsar. Baik. Dilanjutkan. Firman Allah Jalla Jalaluh, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah.
Maknanya ialah sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah sungai yang sifatnya telah dijelaskan di depan. Oleh sebab itu, tulus ikhlaslah dalam menjalankan salat wajib dan sunnahmu, serta dalam berkurban hanya bagi Robmu semata. Ibadahilah dia semata yang tiada sekutu bagi dirinya, dan berkurbanlah dengan menyebut namanya semata yang tidak ada sekutu baginya. Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Ikrimah, dan Al-Hasan mengatakan, yang dimaksud dengan hal itu adalah kurban fisik atau yang semisalnya. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi, Atha Al-Qurasani, Al-Hakam, Sa'id bin Abi Khalid, dan para ulama lainnya yang jumlahnya lebih dari 1 ulama salaf. Hal itu jelas berbeda dengan apa yang berlangsung di kalangan orang-orang musyrik, yang mereka sujud kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menyembelih binatang dengan menyebut selain nama Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Setelah Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat. Ketika seorang beribadah kepada Allah, hendaklah ibadah itu dibungkus dengan cinta, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Udah dikasih nikmat, bukan terbebani dengan ibadah tersebut. Karena masih banyak orang-orang di antara kita yang melaksanakan sholat beban, puasa beban, zakat beban. Kenapa engkau masih terbebani? Kalau engkau melihat kebaikan Allah kepada dirimu, maka engkau akan melaksanakan ibadah tersebut sebagai bentuk syukur atas apa yang Allah berikan. Wallahi jamaah, dalam kehidupan bermasyarakat, kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepadamu, ada orang ngasih mobil itu harganya 2 miliar kepadamu, bagaimana sikapmu ketika engkau diminta oleh orang tersebut mengatakan, Mas, kalau boleh antum bergabung ya dengan perusahaan kita, ana mau kasih kerjaan buat antum. Ketika antum menerima kerjaan tersebut, nggak ada beban. Oh, jazakallah khair, siap, syukron. Makasih banyak, ana terima pekerjaan tersebut. Allah mengatakan fasalli, salat. Tapi salatnya bukan seperti yang di surah Al-Ma'un. Ini surat setelah surat Al-Ma'un. Di surat Al-Ma'un ada orang-orang yang salat. Tapi kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Di ayat ini diperintahkan untuk salat syukur kepada Allah Azza wa Jal, li rabbik, untuk Rabbmu, ikhlas. Bukan karena berharap pujian. Orang kalau bersyukur, dia akan jaga tuh. Diminta datang umpamanya jam 7, sebelum jam 7 dia udah datang. Kenapa? Ini orang yang ngasih anak rumah. Ini orang yang ngasih anak, mobil. Ini orang, Masya Allah. Ketika engkau tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jal, maka sholatnya pun akan tepat waktu. Dia tidak akan melaksanakan sholat dengan cara semau dia. Tapi dia akan melaksanakan sholat dengan cara semau Rabb dia. Maka Allah katakan fasalli li rabbik wanhar, dan berkorbanlah, sembelih tuh untuk siapa? Li rabbika, juga untuk Rabbmu. Karena di Mekah orang-orang musyrikin mereka menyembelih, mereka berkorban, tapi korban mereka diperuntukkan untuk berhala-berhala, diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan, potonglah. Nahar ini lebih kepada memotong onta, jemaah. Karena potong satu onta itu, Masya Allah, kalau berat ontanya 3, ya umpamanya berat ontanya 1 ton, kira-kira cukup untuk berapa orang?
Anggap 1 ton dikeluarin, tinggal dipotong kerakasnya, apa kata mereka, tinggal 45%, 450 kilo. Cukup untuk ngasih makan 450 orang miskin. Ahibati fillah, ada yang menarik. Ada hubungan yang erat antara surat Al-Kautsar dengan surat Al-Ma'un. Kalau kita lihat di surat Al-Ma'un, Allah bercerita tentang orang-orang yang pelit. Allah mengatakan, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Di akhir ayat, "Wa yamna'una al-ma'un." Maka di surat Al-Kautsar Allah perintahkan untuk memberi. Di sana ada yang bakhil, di sini suruh memberi. Di sana orang-orang mensia-siakan sholat, di sini diperintahkan untuk mendirikan sholat ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan aturannya. Di sana bicara tentang riya, alladzina hum yura'un. Di sini disebutkan ibadahmu li rabbik, untuk Rabbmu saja. Kemudian di sana berbicara tentang al-ma'un. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Orang-orang yang bakhil, tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau meminjamkan alat-alat yang bermanfaat. Di sini diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Jadi ketika engkau dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla, syukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita memandang kepada pemberian Allah, kepada surga Allah yang besar sekali, maka kita akan sadar bahwa ternyata apa yang kita kerjakan belum cukup. Kita masih terlalu santai. Dikasih COVID-19, Corona, orang mulai kebingungan. Tapi ada yang ibadahnya tetap santai. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi SAW, "Fasalli li rabbik." Salatlah untuk Rabbmu. Bukan untuk yang lainnya. Dirikan salat. Engkau dicaci maki sama orang, dikucilkan sama orang, solusinya salat. Tetap berbuat baik kepada umat manusia. Nah, silakan dilanjutkan. Firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya, sesungguhnya orang yang membenci engkau, wahai Muhammad, serta membenci apa yang engkau bawa, baik berupa petunjuk, kebenaran, bukti nyata, dan cahaya yang terang berderang, adalah orang yang terputus, yang paling sedikit jumlahnya dan paling hina. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah. Ayat ini turun berkenaan dengan Al-As bin Wail. Muhammad bin Ishaq pun meriwayatkan dari Yazid bin Rauman, dia berkata, Al-As bin Wail, jika disebut ihwal Rasulullah SAW, maka dia berkata, biarkanlah orang itu, Rasulullah, sebab dia orang yang tidak memiliki penerus atau keturunan. Jika dia binasa, maka terputuslah penyebutannya. Lalu Allah menurunkan surah ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi Al-As ibn Wa'il, kalau orang lagi ngomong Nabi SAW, da'u fa innahul abtar. Dia itu abtar. Udah, kalian nggak usah urusin. Dia orang yang terputus, sebentar lagi hilang, nggak ada yang ingat dia lagi. Ini pandangan Al-As bin Wa'il. Memang dia salah satu orang yang zalim yang berada di Mekah. Dia suka mencaci Nabi SAW. Dengan omongan tadi, aduh dia nggak akan punya anak. Dan disebutkan bahwasanya Al-As bin Wa'il mengatakan itu tatkala salah seorang anak Nabi SAW yang bernama Al-Qasim meninggal dunia. Karena mereka berpikir anak laki itu penerus.
Iya, dia yang akan membawa nasab. Orang-orang kafir Quraisy memandang remeh anak perempuan. Karena anak laki yang akan menyebutkan kebaikan bapaknya, bapakku seperti ini, bapakku dulu melakukan ini, itu. Al-As bin Wa'il mengatakan, enggak, ini Muhammad habis karena keturunannya. Enggak akan ada yang menyebut dia, enggak akan ada yang mengingat dia. Kenapa? Karena anak lakinya meninggal dunia. Maka Allah sebutkan, inna syani'aka huwal abtar. Sebenarnya yang abtar itu, yang terputus, adalah orang yang mencacimu. Nah, silakan lanjutkan. Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, Ka'ab bin Al-Ashraf pernah datang ke Mekah. Lantas kaum Quraisy berkata kepadanya, engkau adalah pemuka mereka. Tidakkah engkau melihat orang lemah yang terpisah dari kaumnya ini? Lantas dia mengaku lebih baik dari kami, sedang kami orang yang ahli di bidang argumentasi, ahli berdebat, dan orang yang suka memberi minum. Lalu dia berkata, kalian lebih baik darinya. Dia berkata, lalu turunlah ayat, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Demikianlah yang diriwayatkan Al-Bazzar, yang ia termasuk sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Ini ada kisah lain. Kalau tadi berkaitan dengan Al-As bin Wa'il, di riwayat lain Bazzar menyebutkan kaitannya dengan Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf ini salah satu pemuka Yahudi yang ada di kota Madinah. Dia sempat datang ke kota Mekah. Ya biasalah, orang-orang Quraisy ini udah kebingungan menghadapi Nabi SAW. Akhirnya dia rela dengan ucapan-ucapan orang walaupun tidak berdalil. Pokoknya ucapan yang mendukung mereka diterima. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ketika Ka'ab al-Ashraf datang ke kota Mekah, mereka tanya, siapa yang lebih baik, kita apa dia? Oh, tentunya kalianlah yang lebih baik dari dia. Nanti Ka'ab al-Ashraf ini akan dibunuh di kota Madinah. Kenapa? Karena dia termasuk tokoh yang suka menyebarkan, mungkin kalau sekarang hoax. Dia penyair, dia biasa membuat bait-bait syair yang di situ ada ujaran kebencian, provokasi untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya dia dibunuh. Maka di sini disebutkan kalau ada yang mengaku lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah telah menjawab, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencacimu, membencimu, dialah yang akan terputus kebaikan dari diri dia. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Dan dari Atha, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lahab. Hal itu terjadi saat putra Rasulullah SAW wafat. Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrik seraya berkata, tadi malam Muhammad telah terputus. Lalu Allah menurunkan ayat berkenaan dengan hal tersebut. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya apa di sini? Tadi malam Muhammad telah terputus. Maksudnya Abu Lahab tahu dengan kondisi Nabi SAW. Dia punya istri, istrinya sedang hamil, istrinya melahirkan. Ternyata anaknya meninggal dunia. Dan anak itu anak laki. Ada yang meriwayatkan anak itu namanya Al-Qasim. Meninggal dunia. Maka menurut Abu Lahab selesai sudah urusannya. Sedangkan Abu Lahab punya anak laki-laki yang akan meneruskan perjuangan dia menurut pandangan orang-orang jahiliyah. Nah, saya akan lanjutkan. Dan dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Dan dirinya, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, yakni musuhmu. Itu mencakup seluruh orang yang menyifati diri dengan hal tersebut, baik yang disebutkan maupun yang tidak. Lalu Ikrimah berkata, al-abtar, maknanya yang sendirian. Menurut As-Suddi, mereka apabila anak laki-laki salah seorang dari mereka meninggal, biasa berkata, terputuslah. Ketika anak laki-laki Rasulullah SAW wafat, mereka pun berkata, terputuslah keturunan Muhammad. Nah, kalau bicara tradisi orang-orang
jahiliyah. Bagaimana mereka mengatakan di sini, kalau orang itu meninggal anak laki-lakinya, maka mereka akan mengatakan udah terputus dia, abtar, au butir, yang artinya terputus. Mereka mengatakan butir, qalu butir. Udah nggak ada yang melanjutkan. Lalu turunlah firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Nah, dilanjutkan. Lalu Allah menurunkan ayat, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan ini kembali kepada apa yang telah kami ungkapkan, bahwa al-abtar berarti orang yang jika meninggal dunia, maka terputus pula penyebutan namanya. Kemudian mereka bingung karena kebodohan mereka, di mana jika anak laki-laki beliau wafat, maka berarti terputuslah sebutan beliau. Sekali-kali tidak demikian, tetapi Allah mengabadikan beliau dalam benak semua orang. Dia mewajibkan syariatnya di atas pundak para hambanya secara terus-menerus dan untuk selamanya sampai hari kiamat. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau sampai hari pemanggilan. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat orang-orang yang membenci Nabi alaihissalatu wassalam, kemana mereka sekarang? Dengan ditaklukkannya kota Mekah, selesai. Abu Jahal, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-As bin Wa'il, Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Kemana mereka semua habis? Orang-orang ini mengatakan kalau meninggal dunia anak laki-lakinya berarti Masya Allah udah habis anak keturunannya. Engkau tidak akan disebut dengan kebaikan. Karena nanti dari anak perempuan itu akan lahir anak tapi tidak nasabnya bersambung kepada Allah. Kalau kita lihat jemaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subhanallah, beliau memang tidak punya anak laki-laki. Tapi anak keturunan beliau yang dari Fatimah memenuhi bumi Allah ini. Mereka yang Ahlul Bait, yang nanti pada hari atau sebelum hari kiamat, kita tahu Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah SAW. Namanya seperti nama Nabi SAW. Nama ayahnya seperti nama ayah Nabi. Namanya Muhammad ibn Abdullah, dari keturunan Hasan. Dan sampai hari ini kita melihat keturunan-keturunan Nabi SAW. Mereka terus melakukan kebaikan. Mereka terus disebut dengan kebaikan. Keturunan-keturunan Nabi SAW yang di atas sunnah SAW. Sedangkan orang-orang yang mencela Nabi SAW, nggak usah nunggu meninggalnya Nabi SAW. Sebelum meninggalnya Rasul SAW, terputus mereka. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, tahun 8 Hijriah. Apakah disebutkan kembali Abu Jahal? Abu Lahab disebutkan. Iya, sampai kiamat disebutkan. Tapi dengan celaan. Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mana anak-anak Abu Lahab yang menyebutkan bapaknya dengan kebaikan? Enggak ada. Anak-anaknya Abu Jahal, mana yang menyebutkan bapaknya dengan kebaikan? Mereka semuanya, siapapun, bukan hanya di masa itu. Allah telah menyebutkan inna syani'aka wal abtar. Yang membencimu, yang memusuhimu, yang mencacimu, dialah yang akan terputus. Sampai hari ini, beberapa waktu yang lalu, ya kita melihat ada orang-orang yang mencela Nabi SAW dengan karikatur. Ada yang mencela Nabi SAW lewat video. Dia bikin film. Ada yang mencaci Nabi SAW dengan tulisan. Semua mereka, kalau tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah SWT, mereka adalah orang yang terputus kebaikannya. Sedangkan Nabi SAW, Allah udah mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan al-kautsar kepadamu. Kita sebagai umat Nabi SAW akan menjadi umat yang terbanyak yang masuk surga. Dan tidak pernah disebutkan nama Nabi SAW
kecuali kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau coba buka kitab hadis. Engkau lihat kajian, satu kajian. Engkau akan mendengar sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Diulang-ulang satu kajian. Di setiap salat orang beriman. Umat Nabi alaihi salatu wassalam. Senantiasa dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sebelum itu dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan sampai hari ini nama Muhammad alaihi salatu wassalam dikumandangkan di masjid-masjid, dari menara-menara. Kita terus mendengarkan panggilan tersebut mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini semua bukti bahwasanya siapa yang membenci Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan terputus kebaikannya. Kalaupun dia punya anak, Masya Allah, ini orang punya anak banyak 10. Selesai. Anak 10. Kalau ada yang beriman 1, Alhamdulillah. Yang beriman pun tidak akan menyebut kebaikan bapaknya yang kafir, yang suka mencela Nabi SAW. Maka ketika orang-orang mencaci Nabi SAW, memusuhi Rasulullah SAW, Nabi nggak pernah bantain mereka. Tapi Allah yang belain Nabi SAW. Allah yang jaga nama baik Nabi SAW. Dengan apa? Salah satunya dengan namanya. Muhammad. Artinya terpuji, bukan tercela. Mereka mencela. Siapa yang mereka cela? Orang yang terpuji. Jadi yang benar yang mana ini? Ini Muhammad, ini mereka mencela mudhammam. Bahasa Arabnya orang yang tercela itu mudhammam. Mereka mencela siapa? Orang yang tercela. Sedangkan Nabi SAW adalah orang yang terpuji. Maka jemaah, kalau kita membaca ayat ini, perbanyaklah salatmu, perbanyaklah sedekahmu sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, agar suatu saat kita dapat meminum dari teladan Nabi SAW. Kita bisa menikmati sungai yang di kanan kirinya ada tenda-tenda dari mutiara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ke surat Al-Kafirun pada perjumpaan yang akan datang. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhali, mungkin 1, 2, 3 pertanyaannya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan di kitab ada dikatakan bahwa ahli qiraat menggunakan surat Al-Kautsar ini ya Ustadz ya sebagai dalil bahwa termasuk surat dari Madaniyah, padahal kan sudah kita ketahui bahwa dari Mekah ya Ustadz. Kenapa bisa dipahami seperti itu Ustadz? Dan kenapa juga bisa dipahami bahwa basmalah adalah bagian dari surat ini Ustadz? Surat ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau kita tahu bahwasanya penentuan ini Madaniyah, ini Makkiyah, terkadang terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang pertama, penyebab perselisihan tersebut memang tidak ada hadis yang jelas bahwasanya turunnya di Mekah. Yang ada kadangkala turun pada waktu kejadian ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang mereka melihat dari isinya. Karena kita lihat sebagian ulama membuat kriteria surat Mekah atau ayat-ayat Mekah dan ayat-ayat Madaniyah. Mereka berpendapat bahwasanya kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu turun di Madinah. Kalau dimulai dengan ya ayyuhan nas, maka itu turun di Mekah. Tapi itu juga nggak bisa diterima. Ada banyak surat di Al-Baqarah Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat turun di Madinah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu surat turun di Madinah. Jadi mereka kadangkala membuat kriteria, tapi kriteria itu ternyata tidak bisa diterapkan gitu.
Maka ahli qiraat mungkin berpendapat dengan melihat di sini ada perintah untuk mendirikan sholat umpamanya kepada Nabi SAW, perintah untuk berkorban, maka dipandang surat ini surat Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ahli fikih sebagian berdalil dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita baca ketika beliau terjaga dari tidurnya yang sejenak itu. Lalu beliau mengatakan telah diturunkan kepadaku sebuah surat tadi. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sehingga dipahami oleh mereka karena Nabi membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Maka ini termasuk dari Al-Kautsar. Karena memang ada yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini hanya pembeda antara satu surat dengan surat lainnya. Kalau memang hanya pemisah, seharusnya kan nggak usah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Dengan itulah mereka berdalil Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari setiap surat, bukan hanya Al-Kautsar. Sebagian mengatakan termasuk dari setiap surat, bagian dari setiap surat. Jadi ketika membacanya harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ketika membaca surat itu nggak bisa kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. La. Karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk. Ini pendapat sebagian ahli fikih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, kondisi sekarang yang wabah COVID ini Ustadz, ini membuat kita semakin sadar bahwa telah banyak Allah kasih nikmat ke kita gitu Ustadz. Dimana kondisi saat ini begitu banyak istilahnya bermunculan penderitaan gitu ya Ustadz ya. Malah ada sebagian orang mengatakan bahwa kondisi sekarang ini melebihi masa krismon gitu Ustadz. Kalau masa krismon pedagang masih bisa berjualan gitu Ustadz. Kalau sekarang pedagang-pedagang kecil pun mereka sudah tidak bisa berjualan. Sangat beratlah gitu. Bagaimana untuk bisa meyakini bahwa semua ini cepat berlalu gitu Ustadz. Karena kan untuk hari-hari aja sekarang sudah mulai terasa susah untuk makan Ustadz. Begitu yang Anda dapat cerita Ustadz. Nah, jemaah, kita harus optimis. Seorang muslim itu kalau sekarang merasa susah, merasa sulit, berapa tahun antum hidup senang? Berapa tahun antum bisa menikmati tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir. Jadi kalau kita melihat kesulitan kita ini baru berapa hari, berapa bulan. Makanya kalau kita terkena musibah, hendaklah kita itu melihat kepada nikmat yang Allah berikan. Dan ternyata nikmat Allah itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada musibah itu. Namun biasanya manusia itu lupa dengan nikmat dan pandangan matanya melihat yang susah aja ini. Makanya coba lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika dia sakit dan istrinya maksa supaya Nabi Ayub minta sama Allah Azza wa Jal agar disembuhkan dari penyakit tersebut. Nabi Ayub di riwayat Israiliyat disebutkan bertanya, berapa tahun kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahun hidup senang. Tapi susah ini berapa? Ada yang mengatakan baru 18 tahun. Oh, kata kalau gitu lebih banyak senangnya kita. Ya udah, ana baru akan berdoa kalau susahnya sampai sesuai dengan senangnya kita. Jadi setiap muslim dalam menghadapi musibah hendaklah melihat kepada karunia Allah yang maha luas. Kemudian yang kedua, kalau bicara musibah, hendaklah dia bersyukur musibah itu tidak menimpa agamanya. Musibah itu menimpa paru-parunya. Musibah itu mungkin menimpa dapurnya. Musibah itu menimpa dompetnya. Dia jadi susah. Berapa sering orang-orang terkena musibah meninggalkan sholat
tapi menganggap itu bukan musibah. Itu musibah yang agung. Kita alhamdulillah dikasih corona ini, kita semakin sering berzikir. Kita semakin sering baca Al-Quranul Karim. Ada banyak hal. Kita dulu kepikiran mau jalan-jalan ke sana, mau rekreasi ke sana, mau beli ini, mau beli itu, habis. Mall-mall tutup. Orang nggak kepikiran ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terdampak ini melihat kepada dampak baik dari corona ini, maka dia akan optimis dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka sama Allah. Husnudzon. Mungkin sebagian berpikir, seharusnya nggak seperti ini. Seharusnya ya ini, seharusnya jangan. Allah Azza wa Jal, dia alimun, hakimun, dia ar-Rahman, dia ar-Rahim. Ketika dia menurunkan bala itu kepada hamba-hambanya, kita harus yakin. Kita nggak lebih penyayang dengan manusia itu daripada Allah kepada mereka. Allah lebih sayang sama mereka. Allah lebih sayang daripada kita. Anak kadang-kala berpikir, ya Allah, ketika melihat ada orang susah hidupnya, ya Allah, kok susah banget orang ini. Kok sulit banget hidupnya. Kita berpikir, kita ingin bikin orang itu senang hidup. Kalau punya kita, mungkin kita akan kasih ini, kasih itu sama mereka. Wallahi jamaah, kita harus tahu. Pandangan kita ini terbatas. Kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi keesokan hari. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Jadi pernah Ana sama istri naik mobil. Ana sering ngeliat ada bapak tua gak pakai baju. Sarungnya diikat. Dia itu ngangkat sapu lidi di punggungnya. Dia angkat sapu lidi keliling, dia jalan. Sampai satu hari, mungkin di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan. Ana kok kasihan sama orang itu. Ana ngomong sama istri Ana. Udahlah. Beli semua sapu lidinya. Datang istri Ana. Sapu lidi itu dijual harganya 5.000. 5.000-an sebenarnya. Istri Ana datang diturunin sama orang itu. Berapa Pak? Kata dia 15.000. Kata istri Ana beli semuanya udah. Seperti harga biasa 5.000. Oh nggak boleh ini itu macam-macam. Harga biasanya 5.000. Akhirnya kita beli dengan 15.000. Kita naikin ke mobil. Setelah itu Ana ngomong sama istri Ana. Subhanallah. Kita tahu kenapa ada orang-orang yang Allah bikin susah. Ternyata mereka bukan orang baik. Pandangan kita. Orang ini orang baik. Kesian kita sama dia. Tapi Allah tahu kenapa orang ini susah hidupnya. Kenapa sulit hidupnya. Sejatinya kesenangan itu bukan dengan banyaknya harta. Tapi dengan hati yang menerima. Ketika orang menerima. Dan banyak kejadian seperti itu. Anda lihat ada orang jual pisang ya. Anda lihat orang itu orang tua. Kesian. Kita beli. Orang jual itu harganya. Momai harganya 20.000. Dia jual 50.000. Ditawar nggak dikasihkan sama dia. Padahal kalau dia kasih seperti harga pasar, sisa uangnya kita akan berikan sama dia sebenarnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Walaupun dia itu tidak memilikinya. Jadi kondisi yang ada ini. Kita mungkin berpikir, ya tugas kita. Kita udah baca tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Kita sholat, kita dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berbagi dengan orang-orang, berbagi dengan mereka. Kita kasih mereka, kita bantu mereka. Kondisi sekarang ini ternyata Allah ingin buka peluang buat orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya untuk berpikir. Kalau ternyata engkau punya perusahaan ini nggak akan jalan kalau nggak ada orang-orang miskin itu. Kalau punya perusahaan tuh, kalau orang-orang itu nggak kerja, mamanya stay at home. Nggak boleh kerja. Jadi yang rugi itu bukan hanya mereka. Perusahaan ini akan sadar berpikir, ya Allah, kita bergantung sama mereka.
kita butuh sama orang-orang tersebut. Sehingga mereka akan membantu mereka kalau punya hati dan nurani. Maka kondisi yang seperti ini kita berbaik sangka sama Allah yang punya kelebihan harta berbagi. Masya Allah jamaah. Masya Allah. Ana kalau melihat kondisi ana, rizki itu bukan gaji yang kita terima. Rizki itu bukan penghasilan yang kita dapat dari tempat kerja kita. Tapi rizki itu sebuah nikmat yang Allah berikan yang mungkin kita tidak tahu. Bisa jadi gaji kita, rizki kita. Bisa jadi gaji kita, rizkinya orang lain. Gaji kita, tapi rizkinya orang lain. Mungkin itu terjadi. Maka tugas kita dalam kondisi seperti ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Para sahabat Nabi berbulan-bulan, mereka bertahun-tahun, mereka makan daun-daunan. Terus kita baru berapa bulan ini sudah kebingungan. Ketika kebingungan, bagus. Larinya kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau tahu, yang ngasih rezeki bukan pabrik. Yang ngasih rezeki bukan kantor, bukan bos. Tapi yang ngasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini yang melata, melainkan Allah yang nanggung rezeki. Jadi kita jadi tenang. Udah kalau waktunya mati, sampai tuh waktunya kita, rezekinya habis, ya selesai sudah. Tapi tetap yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Enggak mungkin dua kesulitan, satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Enggak mungkin. Allah sudah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan Allah berfirman, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Barakallahu fikum. Nah, Ana punya ibu Ana orang baik, tidak pernah jahat sama orang, tidak pernah gibah, tidak pernah mengebantah sama suami. Itu sejauh yang Ana lihat ya Ustadz, karena di mata Ana, ibu Ana benar-benar orang yang lurus, tidak neko-neko, sabar dengan kondisi apapun. Tapi ada satu kekurangan ibu Ana, dan ini sangat fatal. Ibu Ana nggak sholat Ustadz. Padahal beliau meyakini Allah Maha Besar. Allah itu ada, tapi seumur hidup, Ana belum pernah sekalipun Ana lihat beliau sholat Ustadz. Padahal ayah rahimahullah adalah orang yang taat, rajin sholat. Ini membuat Ana bertanya-tanya Ustadz, apakah selama hidup ayah tidak pernah mengajak ibu Ana sholat, dan ibu Ana yang tidak mau, atau ibu Ana yang tidak mau diajak sholat, sampai saat ini pertanyaan ini belum terjawab. Setiap kali Ana tanya beliau malah menyalahkan orang tuanya dulu tidak pernah mengajarkan sholat dan ngaji. Tapi sebagai anak, Ana selalu mengajak beliau untuk sholat. Bahkan Ana bersedia mengajarkan beliau mengaji, mengajak beliau ke majelis taklim. Untuk yang lain beliau mau Ustadz, tapi hanya satu ini aja beliau tidak mau. Padahal berbagai cara Ana lakukan. Dan Ana juga setiap sholat, entah itu wajib sunnah, selalu mendoakan agar segera mau bertobat, segera sholat. Ana sangat sayang sama ibu Ana Ustadz, tapi kadang Ana membencinya jika mengingat beliau yang tidak mau sholat. Jika diajak sholat selalu aja alasan untuk menghindar. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Ana rela melakukan apa saja untuk ibu Ana. Demi Allah, Ana menyayangi ibu Ana meskipun dengan berbagai kekurangannya. Tapi kadang Ana juga membencinya karena kekerasan hati yang seperti mengalahkan batu karang. Apa Ana berdosa Ustadz jika Ana memiliki rasa seperti itu? Langkah apa lagi yang harus Ana ambil supaya bisa memujuk ibu Ana Ustadz untuk mau sholat? barakallahu fiik. Nah, subhanallah jamaah. Awthaqu ural iman. Tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau tadi dikatakan anak itu cinta sama ibunya. Kecintaan itu bisa jadi karena kecintaan yang natural, cinta sama orang tua. Yang kedua, cinta karena orang tua punya kebaikan. Disebutkan kebaikan-kebaikan ibunya. Tapi ternyata di hati kita juga harus ada kebencian. Benci karena ibu kita tidak sholat. Benci karena ibu kita tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka perasaan itu perasaan yang harus ada di diri seorang mukmin. Dia benci karena Allah dan dia mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang harus dilakukan, jemaah? Subhanallah. Kita ngelihat tadi ibu itu menyalahkan siapa? Orang tuanya. Baik, orang tuanya akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Di sini kita tahu kenapa Nabi SAW memerintahkan para orang tua untuk ngajarin anaknya sholat. Memerintahkan anaknya sholat sejak umur 7 tahun. Karena sholat ini perlu pembiasaan. Sholat ini ibadah yang paling rutin, yang memerlukan waktu, yang memerlukan tenaga. Tidak seperti ibadah yang lain. Subuh, Masya Allah, ketika orang tidur semua, adzan dikumandangkan. Siang hari ketika orang sibuk dengan pekerjaannya, sholat lagi. Asar ketika orang sedang istirahat, sholat lagi. Maghrib orang pulang kerja mau istirahat, adzan lagi. Isya seperti itu. Terus. Sehingga diperlukan pembiasaan. Jadi kalau ibu itu menyalahkan bapaknya, nah bapaknya salah. Akan dihisap atas kesalahan. Tapi sekarang ketika orang itu tahu dia tidak sholat. Dan udah tahu hukumnya sholat. Bapaknya akan dihisap dan engkau akan dihisap. Kenapa engkau nggak mau sholat? Maka tugas seorang anak sekarang memang terus mendakwain ibu. Nggak berhenti menyampaikan. Tapi dalam semua kondisi dia harus tahu. Yang punya hak memberikan hidayah. Merubah orang. Itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga bergantunglah kepada Allah, tidak kepada sebab. Nasihat ana, ketika bicara sama ibu, bicara tentang akhirat. Bicarakan tentang surga Allah Azza wa Jalla. Bicarakan tentang indahnya apa yang ada di dalam sana. Terus bicarakan tentang padang mahsyar, tentang pembagian kitab ya. Ajak ziarah kubur. Semoga hal itu melembutkan hati. Karena kalau hatinya ini keras, kalau tadi dikatakan tidak mau menerima nasihat, ibu itu baik dalam semua hal, tapi ternyata ibu nggak baik karena ibu tidak mau menerima nasihat. Kisah Ibrahim bin Adham ketika salah satu muridnya bertanya, menurutmu aku ini tinggal di mana? Ibrahim mengatakan tinggallah di Syam sana, berangkat ke Syam. Orang ini ketika disuruh berangkat ke Syam, dia tanya, nanti hidupnya gimana di sana? Gurunya marah. Pantas nih. Hati-hati yang seperti ini sulit menerima nasihat. Karena ada keraguan sama Allah Azza wa Jalla. Ada keraguan. Jadi mungkin beriman, tapi keimanan itu bercampur dengan keraguan. Itu yang menyebabkan orang-orang munafik gak sholat. Baik dia di pandangan orang. Maka coba ajak ibunya atau kiat yang pertama adalah bagaimana melembutkan hati ibu. Dengan cara tadi. Ajak ibunya duduk. Ibu gak apa-apa ibu. Ibu umpamanya ibu gak bisa ngaji tapi ana mau baca ibu Al-Quran. Ibu dengerin ya. Ibu bacain artinya atau apa ya. Kemudian nanti ajak ke kuburan, ajak berbagi dengan anak yatim. Karena itu biasanya akan melembutkan hati. Dan orang kalau sudah lembut hatinya semoga mudah menerima nasihat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada 3 lagi boleh ya Ustaz? 1 lagi aja. Nah, dengan kondisi saat ini, mohon masukan Ustadz, apakah saya harus menutup sementara kios ekspedisi barang milik orang tua saya karena pertimbangan 1, wilayah rumah orang tua saya sudah beberapa orang positif terjangkit corona. 2, sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan karyawan dan keluarganya dengan merumahkan namun tetap memberikan hak gaji bulanan meski saya belum tahu akan menggajinya bagaimana dengan tutupnya kios. nah, barakallahu fiik. Iya, kita tahu semua dalam kondisi yang tidak menentu ini menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengikuti arahan Al-Qur'an Karim untuk taat kepada pemerintah dan kepada para ulama.
Dan kalau kondisinya sudah mengkhawatirkan, mencemaskan, tuh lebih baik ditutup itu kios. Tapi kalau enggak masih bisa dibuka, tapi dengan peraturan yang ketat umpamanya. Dan pemerintah mengizinkan seperti itu. Artinya ketika ya harus pakai alat pelindung diri umpamanya, kemudian harus disemprot dulu macam-macam lah. Kalau memang hal itu masih bisa dilakukan dan pemerintah memberikan izin, maka nggak masalah. Tapi kalau tidak diberi izin pada waktu itu, lebih baik meninggalkannya. Jadi dalam kondisi seperti ini, hendaklah mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Mana yang lebih baik. Kalau tadi dikatakan karyawan dirumahkan akan dikasih gaji, dan itu akan menyelamatkan mereka insya Allah. Adapun kios antum tutup untuk sementara, bicara gaji, ya bisa dinego sama mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganti yang lebih baik nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya maaf. Anda mohon maaf tadi terlambat karena memang ada yang ruwet di sini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.